Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhar Ramadan dari kelas 10 IPS 1. Saya akan membacakan tentang contoh bentuk kerukunan umat beragama. Contoh kerukunan umat beragama: A. Saling tolong menolong tanpa memandang agama. Contohnya menolong ketika ada tetangga yang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. B. Saling membantu melancarkan kegiatan atau umat agama lain yang sedang menjalankan keperibadatan atau sedang merayakan hari raya. Kita membantu mengamankan kondisi agar berjalan dengan hikmat. C. Membantu membangun tempat ibadah. D. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. E. Tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati dari kelas 10 MIPA 1. Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri. Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah, memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat, dapat menerima perbedaan pendapat, membangun budaya politik yang demokratis, memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhar Ramadan dari kelas 10 IPS 1. Saya akan menjelaskan kenapa setiap warga negara wajib membela negara. Warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari bangsa dan negara. Dengan demikian, upaya pembelaan diri dari upaya yang ingin meronggong ketahanan negaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aniswa Fitri Ananda, kelas 10 MIPA 5. Saya akan menjawab pertanyaan mengenai hak warga negara dijelaskan dalam pasal 28 dan pasal 28A sampai 28J. 28A. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. 28B. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 28C. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. 28D. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. 28E. Semua orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. 28F. Berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. 28G. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. 28H. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin. 28I. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani. 28J. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pramukti dari kelas 10 MIPA 5. Kenapa setiap warga negara wajib membela negara? Warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk kerukunan umat beragama. 1. Saling tolong menolong tanpa memandang agama. 2. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. 3. Membantu membangun tempat ibadah. 4. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. 5. Tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhar Ramadan dari kelas 10 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang substruktur politik dan infrastruktur politik. Substruktur politik ialah merupakan gambaran pemerintah secara luas, di mana terdiri dari lembaga-lembaga pemerintahan negara. Sedangkan infrastruktur politik ialah merupakan kelompok-kelompok politik yang ada di masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlia Parda dari kelas 10 IPS 5. Contoh bentuk kerukunan umat beragama. A. Saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. B. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan peribadatan atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan hikmat. C. Membantu membangun tempat ibadah. D. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. E. Tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Septiani dari kelas X MIPA 3. Saya akan menjelaskan teritorial adalah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara, sedangkan landas kontinen adalah benua yang terendam oleh air laut. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang sejauh 200 mil dari garis pantai suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia dari kelas 10 IPS 5. Di sini saya akan membacakan contoh bentuk kerukunan umat beragama. 1. Saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang sedang kesusahan dan tetangga yang sedang sakit. 2. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristen atau umat agama lain sedang menjalankan kepribadatan atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan khidmat. 3. Membantu membangun tempat ibadah. 4. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. 5. Tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Septiani dari X MIPA 3 akan menjelaskan tentang hak warga negara dalam pasal 28A sampai 28J. Yang pertama, hak hidup dan mempertahankan hidup. Yang kedua, hak pengakuan dan jaminan perlindungan. Yang ketiga, hak memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peri Silvia dari kelas 10 IPS 5. Saya akan membacakan contoh bentuk kerukunan antar umat beragama. 1. Saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Contohnya, menolong ketika ada tetangga yang kesusahan, menengok tetangga yang sakit. 2. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan peribadahan atau merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan hikmat. 3. Membantu membangun tempat ibadah. 4. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. 5. Tidak saling menghina, menjatuhkan, dan saling mengejek antar umat beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
MIPA 3. Saya akan menjelaskan contoh bentuk kerukunan umat dalam beragama. Yang pertama, saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Contoh salah satunya adalah menolong tetangga yang sedang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. Yang kedua, saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Salah satunya, ketika ada umat agama lain sedang melakukan peribadatan, maka kita seharusnya membantu mengamankan agar acaranya berjalan dengan hikmat. Yang ketiga, membantu membangun tempat ibadah. Dan yang keempat, saling mengingatkan dalam hal kebaikan, contohnya mengingatkan untuk saling beribadah. Yang kelima, tidak saling menjatuhkan atau saling mengejek antar agama lain, karena itu akan menimbulkan perdebatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Dwi Cesarianul Asifa dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menyebutkan contoh bentuk kerukunan umat beragama. Yang pertama adalah saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah ketika tetangga sedang kesusahan atau menengok tetangga yang sedang sakit. Yang kedua adalah saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika ada umat Kristiani atau umat agama lain yang sedang menjalankan ibadah, kita membantu mengamankan kondisi mereka agar acara berjalan dengan hikmat. Yang ketiga adalah membantu membangun tempat ibadah. Yang keempat, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Yang kelima, tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Septiani dari MIPA 3. Menurut pendapat saya tentang mengapa warga negara wajib membela negaranya sendiri, karena warga negara itu tinggal di dalam suatu negara. Kalau dia tidak membela negaranya sendiri, maka ia sama saja menghancurkan status warga negaranya sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Sylvia. Saya dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang masalah ini. Masalah dalam usaha perusahaan ini karena tidak adanya saling kerjasama atau saling percaya terhadap masing-masing perusahaan, maka terjadinya persaingan yang tidak sehat. Menurut saya seharusnya sih kerjasama dan saling membantu agar masing-masing perusahaan maju dan bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gila Uktara. Saya dari kelas 10 MIPA 3. Saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik adalah sistem politik yang keberadaannya resmi dalam negara dan bersifat mengikut. Sedangkan infrastruktur politik adalah lembaga atau kelompok yang di dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Sylvia. Saya dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Landas kontinen adalah bagian dari benua yang terendam oleh air laut. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukum, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gila Uktara. Saya dari kelas 10 MIPA 3.
Apakah kekuatan struktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia, yaitu partai politik? Karena partai politik sebuah kelompok terorganisir yang mempunyai orientasi, cita-cita, ideologi, dan tujuan yang sama dalam hal politik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Syafia, saya dari kelas 10 IP 1. 1. Saling tolong menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong tetangga yang sedang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. 2. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan kepribadian atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan hikmat. 3. Membantu membangun tempat ibadah. 4. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. 5. Tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Oktora. Saya dari kelas 10 MIPA 3. Menurut pendapat saya, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang tidak korupsi atau tidak mengambil uang masyarakat. Dan pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mengerti kekurangan negara dan memperbaiki kekurangan itu. Dan pemerintah harus mensejahterakan masyarakat dan negaranya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Syafia. Saya dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan 3 hak warga negara dalam pasal 28 dan 28A sampai 28J. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Melsa Octaviansa dari kelas 10 MIPA 4. Contoh bentuk kerukunan umat beragama. Yang pertama, saling tolong menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang kesusahan, ataupun menengok tetangga ketika sedang sakit. Yang kedua, saling membantu melancarkan kegiatan agama. Contohnya, kegiatan umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan peribadatan atau sedang merayakan hari raya, kita harus membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan hikmat. Yang ketiga, membantu membangun tempat ibadah. Yang keempat, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Yang kelima, tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Sabila Rahayu. Saya dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan contoh bentuk kerukunan umat beragama. 1. Saling menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. 2. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristiani atau umat agama lain sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan hikmat. 3. Membantu membangun tempat ibadah. 4. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Dan 5. Tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Jamilah dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan membacakan tentang contoh bentuk kerukunan umat beragama. Yang pertama, saling menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. Yang kedua, saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan peribadatan atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan khidmat. Yang ketiga, membantu membangun tempat ibadah. Yang keempat, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Yang kelima, tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Hasnanul Ajmi dari kelas 10 MIPA 4. Contoh bentuk kerukunan antar umat beragama yaitu 1. Saling tolong-menolong tanpa membedakan agama. Contohnya adalah ketika ada tetangga yang sedang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. Yang kedua yaitu saling membantu melancarkan proses kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika ada umat Kristiani atau umat agama lain yang sedang menjalankan peribadatan atau merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan hikmat. Yang ketiga yaitu membantu membangun tempat ibadah. Yang keempat, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Dan yang kelima yaitu tidak menghina, menjatuhkan, dan tidak saling mengejek antar umat beragama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lesti, kelas 10 IPS 2. Contoh bentuk kerukunan umat beragama yang pertama, saling tolong menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang sedang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. Yang kedua, saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan peribadahan atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan hikmat. Yang ketiga, membantu membangun tempat ibadah. Yang keempat, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Yang kelima, tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triutari Nur Pratiwi dari kelas 10 MIPA 2. Contoh bentuk kerukunan umat beragama. A. Saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. B. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristina atau umat agama lain sedang menjalankan peribadatan atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan hikmat. C. Membantu membangun tempat ibadah. D. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. E. Tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea dari 10 MIPA 2. Saya akan membacakan contoh bentuk kerukunan umat beragama. A. Saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. B. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan peribadatan atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan hikmat. C. Membantu membangun tempat ibadah. D. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. E. Tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aniswa Fitria Ananda, kelas 10 MIPA 5. Contoh bentuk kerukunan umat beragama. A. Saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. B. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan peribadatan atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan hikmat. C. Membantu membangun tempat ibadah.
D. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. E. Tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Yuliandri dari kelas 10 IPS 3. Contoh bentuk kerukunan umat beragama: saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan peribadatan atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan hikmat. Membantu membangun tempat ibadah, saling mengingatkan dalam hal kebaikan, tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liswanti dari kelas 10 IPS 5. Saya akan membacakan teks dari mata pelajaran PPKN. Contoh bentuk kerukunan umat beragama: A. Saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. B. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan peribadatan atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan hikmat. C. Membantu membangun tempat ibadah. D. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. E. Tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyebutkan 3 hak warga negara yang tercantum dalam pasal 28 dan 28A sampai 28J. Pertama, kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan, kebebasan bersikap, berpendapat, dan berserikat. Kedua, kewajiban menghargai hak orang dan pihak lain. Dan yang ketiga, memperoleh kesejahteraan sosial. Itulah 3 hak warga negara yang tercantum dalam pasal 28 dan 28A sampai 28J. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Alhaya dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan membacakan contoh bentuk kerukunan umat beragama. Yang pertama, saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Contohnya menolong ketika ada tetangga yang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. Yang kedua, saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya ketika ada umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan peribadatan atau merayakan hari raya, kita bantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan hikmat. Yang ketiga, saling membantu membangun tempat ibadah. Yang keempat, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Dan yang kelima, tidak saling menghina, menjatuhkan, atau mengejek antar umat beragama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Destriani dari kelas X IPS 4. Saya akan membacakan teks tersebut. Contoh kerukunan umat agama: A. Saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. B. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan peribadatan atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan khidmat. C. Membantu membangun tempat ibadah. D. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. E. Tidak saling menghina, menjauhkan, atau saling mengejek antara umat beragama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Nur Maulida dari 10 MIPA 5. Contoh bentuk kerukunan umat beragama: A. Saling tolong-menolong tanpa memandang agama.
Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang sedang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. B. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya ketika umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan peribadatan atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar berjalan dengan lancar dan hikmat. C. Membantu membangun tempat ibadah. D. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. E. Tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh bentuk kerukunan umat beragama. A. Saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. B. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan peribadatan atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan hikmat. C. Membantu membangun tempat ibadah. D. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. E. Tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Septiani dari kelas 10 MIPA 1. Yang pertama, saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Yang kedua, saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Yang ketiga, membantu membangun tempat beribadah. Yang keempat, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Yang kelima, tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agista Rahayu dari kelas 10 MIPA 5. Contoh kerukunan umat beragama. Yang pertama, saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang sedang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. Yang kedua, saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya ketika umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan peribadatan atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan lancar. Yang ketiga, membantu membangun tempat ibadah. Yang keempat, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Yang kelima, tidak saling menghina, menjatuhkan, atau mengejek antar umat beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlia Parda dari kelas 10 IPS 5. Menurut saya, karena warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Dengan demikian, upaya bela negara juga merupakan upaya pembelaan diri dari upaya-upaya yang ingin merongrong ketahanan negaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anastasia dari kelas 10 IPS 5. Warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dan sebuah bangsa dan negara. Dengan demikian, upaya bela negara juga merupakan upaya pembelaan diri dari upaya-upaya yang ingin merongrong ketahanan negaranya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irena Maulidia Falah dari kelas 10 IPS 1. Warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negaranya. Dengan demikian, upaya bela negara juga merupakan upaya membela diri dari upaya-upaya yang ingin merongrong ketahanan negaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agista Rahayu dari kelas 10 MIPA 5. Contoh kerukunan umat beragama. Yang pertama, saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Contohnya
adalah menolong ketika ada tetangga yang sedang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. Yang kedua, saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya, ketika umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan peribadatan atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan lancar. Yang ketiga, membantu membangun tempat ibadah. Yang keempat, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Yang kelima, tidak saling menghina, menjatuhkan, atau mengejek antar umat beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga negara membela negaranya sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cintanya yang dimiliki kepada negaranya, serta melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lasri, kelas 10 PS2. Di sini saya akan menjawab soal PKN minggu ke-7. Warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Dengan demikian, upaya bela negara juga merupakan upaya pembelaan diri dari upaya-upaya yang ingin merongrong ketahanan negaranya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peri Silvia dari kelas 10 IPS 5. Saya akan menjawab pertanyaan di atas. Karena hal tersebut dapat membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama manusia, dapat membentuk mental dan fisik yang tangguh, dapat menanamkan rasa cinta tanah air dan patriotisme dalam diri, serta dapat menjaga identitas bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Julian dari kelas 10 MIPA 4. Saya akan menjelaskan contoh bentuk kerukunan umat beragama. 1. Saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. 2. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan peribadatan atau sedang merayakan hari raya, ketika membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan hikmat. 3. Membantu membangun tempat ibadah. 4. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. 5. Tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Julian dari kelas 10 MIPA 4. Warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Jamilah dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjawab kenapa setiap warga negara wajib membela negaranya. Karena seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan pada pasal 30 ayat 1 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam mempertahankan keamanan negara. Oleh karena itu, setiap warga negara diwajibkan untuk membela negaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasya Amrina Rusyada dari 10 MIPA 3. Mengapa setiap warga negara wajib membela negaranya sendiri? Karena warga negara itu tinggal di dalam suatu negara. Kalau dia tidak membela negaranya sendiri, maka dia sama saja menghancurkan status warga negaranya. Dan juga di dalam Undang-Undang 1945 sudah tercantum pada pasal 27 ayat 23 setelah diamandemen yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siwinur Alif dari kelas 10 MIPA 2.
Di sini saya akan menjawab mengapa warga negara wajib membela negaranya. Warga negara wajib dan berhak membela negaranya sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya untuk negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Dengan demikian, upaya bela negara juga merupakan upaya pembelaan diri dari upaya-upaya yang ingin merongrong pertahanan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najmi Fatin dari kelas 10 MIPA 1 akan menjawab pertanyaan mengapa warga negara wajib membela negara. Warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marini, saya dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjawab tugas keempat. 1. Membentuk kerjasama internasional dalam upaya penegakan HAM. 2. Membentuk lembaga terkait penegakan HAM. 3. Membentuk undang-undang terkait penegakan HAM. 4. Membentuk pengadilan HAM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dein Risa Biarahayu. Saya dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan kenapa setiap warga negara berhak membela negara. Karena sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Rewayanto dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi demokrasi. Yang pertama, ialah menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, ialah menjamin tetap tegaknya negara Republik Indonesia. Yang ketiga, ialah menjamin tetap tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, ialah menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila. Yang kelima, ialah menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara lembaga negara. Dan yang keenam, ialah menjamin adanya pemerintah yang bertanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Septiani dari kelas 10 MIPA 1. 1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 2. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. 3. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira Permata Sandi dari kelas 10 MIPA 4 akan mengerjakan tugas bab 2 pertemuan keempat mengenai kenapa sih kita harus membela negara. Yang pertama adalah sebagai bentuk patriotisme. Yang kedua, rasa cinta dan bangga terhadap negara. Yang ketiga, karena bela negara adalah hak dan kewajiban kita. Keempat adalah sebagai bentuk menghargai dan menghormati jasa para pahlawan dan para pejuang. Selanjutnya nomor 5 adalah bentuk untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya adalah bentuk untuk mempertahankan keberlangsungan bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia, dan bentuk untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lusbiani Sapitri dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari demokrasi. 1. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. 2. Menjamin tetap tegaknya negara Republik Indonesia.
3. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara lembaga negara. 4. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sapila dari kelas 10 IPS 4. Saya akan menjawab pertanyaan dari mata pelajaran PPKN. Pertemuan ke-7. Warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimiliki kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anda Dianisa dari kelas 10 MIPA 3. Karena warga negara wajib dan berhak membela negaranya sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Dengan demikian, upaya bela negara juga merupakan upaya pembelaan diri dari upaya-upaya yang ingin merongrong ketahanan negaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Sepiani dari kelas 10 IPS 4. Menurut saya, karena itu merupakan kewajiban kita sebagai warga negara untuk melakukan upaya pembelaan negara. Kalau kita tidak membela negara kita sendiri, maka sama saja kita menghancurkan status warga negara. Selain itu juga sebagai bentuk patriotisme dan sebagai rasa cinta yang dimiliki kepada negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.